Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita kembali lagi pada program renungan pagi yang dilayani oleh HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan pagi firman Tuhan untuk kita. Dan marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan pagi untuk kita hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023, yaitu dari kitab Imamat pasal 10 ayat 10 sampai 11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Imamat ini pada umumnya berisikan pada peraturan-peraturan untuk ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel. Jadi seorang imam haruslah bertanggung jawab bagaimana membangun hubungan yang baik kepada Allah. Bagaimana umat itu yang berdosa dapat mendekati Allah yang kudus, dan bagaimana mereka hidup dengan kudus. Demikian juga dalam renungan kita pada firman Allah ini yang berbicara pada larangan Tuhan kepada Harun dengan seisi rumahnya, dengan seisi keluarganya untuk menguduskan diri ketika masuk ke dalam kemah pertemuan dan pada saat penyelenggaraan kebaktian di kemah pertemuan. Karena kemah pertemuan yang Tuhan persiapkan untuk penyembahan adalah tempat yang kudus, yang tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalamnya. Demikian juga Tuhanlah yang berkuasa atas bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel hidup dalam kudus, dan Tuhan mempersiapkan mereka agar mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dengan kemenangan secara rohani. Dan Tuhan mau mereka siap secara rohani sebelum mereka menjadi bangsa yang besar. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sejak awal Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi kebebasan yang mau dikatakan, yang mau dimaksud di sini adalah dalam area lingkup perintahnya, dalam lingkup larangannya, firman-Nya serta kehendaknya. Allah sudah mendesain kita sedemikian rupa dengan peraturannya agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Kita harus mengikuti peraturan-peraturannya agar kita hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Kita harus kudus saat ada di hadapan Tuhan. Dan lebih utama lagi ditekankan kepada kita hidup kudus pada saat ibadah. Kita harus mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam peribadahan, penyembahan ke hadapan Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan mau menghendaki kita hidup kudus saat mau berdoa. Hidup kudus
meminta pengampunan atas kesalahan kita, dan mau mengikuti jalannya. Kekudusan yang dituntun Tuhan memang terlihat sungguh sangat sulit. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, manusia tidak mau, bahkan menolak hidup kudus. Padahal hidup kudus sebagai tuntutan Allah yang paling utama dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, jagalah kekudusan sebelum kita melayani Tuhan. Karena Tuhan sendiri juga telah berfirman bagi kita, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Jadi sebelum kita mengawali, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam sepanjang satu hari ini, marilah kita Bapak Ibu saudara-saudari menguduskan hidup kita agar Tuhan menuntun hidup kita, apa yang Tuhan harapkan, apa Tuhan yang inginkan di setiap perjalanan hidup kita. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang pembahasan firman-Mu, dan kami dapat merenungkan firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Kami mengharapkan dalam hidup kami bertumbuh dan berguna dengan kekudusan Allah. Dan kuduskanlah kami, dan jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami, umat-Mu, dalam keseharian, di dalam kegiatan kami yang selanjutnya di setiap tempat kami masing-masing, agar dapat membawa kebenaran sesama kami dan kekudusan-Mu hidup bagi kami. Terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.